Jumpa lagi di Hardware TV. Ya, PC yang satu ini cocok banget buat kalian yang membutuhkan PC desktop jadi yang siap pakai dengan performa tinggi baik untuk di rumah maupun untuk di kantor. Ya, jadi kalau butuhnya adalah PC desktop high performance yang ukuran cukup kecil untuk berbagai aktivitas mulai dari belajar, bekerja, editing video, rendering 3D, sampai programming, ini cocok. Dipakai untuk hiburan seperti buat main game, pastinya juga bisa karena spesifikasinya mumpuni banget. PC desktop seperti ini membuat kalian nggak perlu repot milih komponen satu per satu. Ya, nggak perlu khawatir juga kalau ada masalah akibat komponen yang tidak cocok satu dengan yang lain karena udah pasti cocok. Dan tentunya pengurusan garansi untuk semua komponennya jadi lebih mudah karena cuma ke satu tempat aja, ke MSI Indonesia. PC desktop ini juga udah kekinian, prosesornya sudah menggunakan Intel Core generasi ke-13. Tentunya karena pada dasarnya ini adalah PC desktop, RAM, storage, dan graphic card-nya bisa di-upgrade dengan mudah kalau memang dibutuhkan. Ya, PC desktop satu ini adalah MSI Pro DP180 13 dari seri Business and Productivity. Ya, sebelum kita mulai, saya ingetin dulu buat kalian kaum mendang-mending yang udah jago banget ngerakit PC, nggak usah sombong. Ya, banyak banget teman-teman kita yang nggak ngerti ngerakit PC. Kalian nggak mungkin bantuin semuanya orang Indonesia yang nggak ngerti ngerakit PC untuk bisa ngerakit PC dengan cepat, ya kan? Sementara ada banyak yang butuh untuk dapat PC yang instan, dapat langsung pakai, langsung enak, langsung kencang, kompatibilitasnya sudah terjamin. Nah, itu gunanya PC yang satu ini, ya. Jangan dibilang mendang-mending harus rakit aja, mending rakit aja. Jangan kayak gitu, ya. Karena banyak yang nggak bisa. Ya, yang perlu diingat bahwa PC desktop yang satu ini tersedia dalam keadaan full system atau siap pakai, lengkap semuanya. Tapi ada juga versi barebone. Nah, untuk versi barebone, PC desktopnya itu belum dilengkapi dengan RAM, storage, dan OS, ya. Tentunya ini menguntungkan karena si pembeli jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang mari kita langsung aja mulai bahas PC desktop yang satu nih. Mulai dari spesifikasinya. Untuk prosesor yang kami uji ini adalah yang pakai Intel Core i7 13700F. Pabrikasinya udah Intel 7 base power 65 watt, dia punya 16 core 24 thread yang terdiri dari 8 P-core atau performance core dan 8 E-core atau efficient core. Ya, prosesor ini pakai soket LGA, jadi masih bisa diganti atau di-upgrade kalau emang dibutuhkan. Untuk integrated graphics, nah ini kan ada F-nya ya di belakang ya, jadi dia tidak punya integrated graphics. Lalu untuk memori atau RAM-nya yang terpasang untuk unit yang kami uji adalah 16 GB DDR4 3200 MHz langsung dual channel, jadi konfigurasinya 2 keping RAM 8 GB masing-masing. Untuk slot RAM-nya ada 2 buah. Jadi kalau mau upgrade harus ngelepas RAM bawaan terus diganti sama yang lebih gede lagi. Menurut MSI kapasitas RAM di PC desktop ini bisa mencapai 64 GB. Di sini letak menariknya adalah karena dia pakai DDR4, biaya upgrade-nya tentunya murah ya, lebih murah daripada yang pakai DDR5. Nah, untuk storage utamanya itu adalah 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4 ya. Menariknya, slot M.2 tersebut ternyata udah support SSD PCIe Gen 4 by 4. Nah, ada juga storage kedua yang isinya adalah 1 TB hard disk 3,5 inci dengan kecepatan 7200 RPM. Pada PC desktop ini pengguna juga bisa menambahkan storage SATA 2,5 inci. Karena di motherboard itu masih tersedia 2 konektor SATA yang belum digunakan. Nah, untuk graphics card-nya, PC desktop ini menggunakan graphics card MSI RTX 3060 Ventus 2X 8G OC dengan VRAM 8GB GDDR6. Graphics card ini punya ketebalan 2 slot. Untuk sistem pendinginnya menggunakan Torx Fan 3.0 dengan 2 buah kipas dengan teknologi Zero Frozer. Jadi kipasnya tidak akan berputar nih kalau suhunya masih di bawah batas aman. Ya, supaya nggak terlalu berisik ya, dan irit listrik juga. Nah, untuk nilai maksimal TGP-nya ini adalah 170 watt dengan suplai daya yang menggunakan satu konektor PCIe 8 pin. Untuk motherboard ya, PC desktop ini menggunakan motherboard Micro ATX dengan chipset Intel H610. Motherboard expansion slotnya itu ada satu PCI Express Gen 4 by 16, satu PCI Express by 1. Ada satu slot M.2 untuk SSD yang udah dipakai ya, lalu ada satu slot M.2 untuk modul Wi-Fi.
Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6E AX211 yang mendukung Wi-Fi 6E tentunya ya, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.3. Untuk power supply, ini adalah power supply 500 watt dengan standar 80 plus bronze. Untuk OS, dia langsung pakai Windows 11 Pro. Ya, udah ada built-in OS-nya di dalam, ya, aman. Untuk casing, ukurannya adalah 16,8 x 32,3 x 36,9 cm, jadi volumenya sekitar 18 liter. Untuk bobotnya, ya, kalau kalian perlu tahu bobotnya, di 6,6 kg untuk unit yang kami uji ini. Nah, untuk desain warna casingnya full hitam, membuat penampilan PC desktop ini profesional banget ya. Bentuk casingnya pun dibuat sesederhana mungkin dengan ornamen garis-garis timbul vertikal pada bagian depan. Secara keseluruhan, desain yang diusung memang sesuai dengan kategori produknya. Business and productivity ya. Jadi nggak terlalu kelihatan gaming amat di sini. Untuk konektor dan tombol, di depan ada power button, 1,3,5 mm headphone jack, 1,3,5 mm microphone jack, 2 USB 3.2 Gen 1, 1 USB-C 3.2 Gen 2, lalu ada card reader yang mendukung SD card dan micro SD card. Sementara itu di bagian belakang, kalau dari motherboard ada satu DisplayPort, ada satu HDMI, satu DSUB, satu PS2, ada dua USB 2.0, ada satu 2,5 Gbps Ethernet, ada satu USB 3.2 Gen 1, lalu ada satu port 1 Gbps Ethernet, ada dua USB 2.0, ada 3,5 mm audio jack, dan dari graphics card ada 3 DisplayPort dan satu HDMI. Jadi PC desktop ini bisa menggunakan konfigurasi hingga 4 monitor untuk produktivitas kerja yang lebih oke. Lalu tersedia juga konektor serial ya, serial port di dekat lubang ventilasi yang biasa tulisannya COM gitu ya. Untuk cooling system, PC desktop ini menggunakan heatsink and fan yang bentuknya seperti Intel stock cooling untuk mendinginkan prosesor. Tapi ada yang beda di sini ya. Heatsink and fan ini atau HSF ini menggunakan baut logam untuk mountingnya, bukan yang pakai plastik-plastik gitu. Nah, di sini selain untuk mendinginkan prosesor, angin yang dihembuskan oleh HSF ini harusnya juga membantu mendinginkan komponen VRM di sekitar soket prosesor ya. Nah, untuk ventilasi udara ada di sisi depan, samping, dan belakang. Casing ini dilengkapi dengan kipas untuk membuang udara ke arah belakang. Nah, untuk security, PC desktop ini dilengkapi dengan sejumlah sistem pengamanan seperti Kensington Lock Slot untuk mengikat PC desktop dengan tali logam sehingga tidak bisa dipindah-pindah tanpa izin. Lalu ada Padlock Slot untuk mengunci tutup samping casing, jadi nggak dapat dibuka juga tanpa izin. Dan tentunya dia punya TPM 2.0 ya. Nah, kita langsung masuk ke pengujian performa. Untuk pengujian kali ini kami menggunakan monitor MSI Pro MP273 yang juga datang dari seri Business and Productivity. Monitor ini punya ukuran 27 inci dengan panel IPS 100% sRGB, sementara untuk resolusinya adalah Full HD, refresh rate sampai dengan 75 Hz, dan udah support FreeSync. Monitor ini memang tidak disertakan pada paket penjualan PC desktop ini, tapi bisa aja dibeli secara paketan ya gitu, bisa. Nah, sekarang kita langsung menguji pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk lihat konsistensi performanya. Di sini skor tertinggi yang mampu dicapai adalah 3.519 poin. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 2.710 sampai 2.750 poin. Untuk suhu kerjanya pada saat menjalankan Cinebench ini, di awal pengujian suhu sempat naik ke 87 derajat Celcius sebelum akhirnya dikendalikan di bawah 75 derajat Celcius. Ini suhu kerja yang sebetulnya mengejutkan ya, mengingat prosesornya hanya didinginkan dengan menggunakan pendingin yang sederhana ini ya. Seperti kita tidak boleh ngejudge buru-buru sewaktu kita melihat ini, ternyata lumayan efektif. Bahkan dengan suhu seperti itu, skor Cinebench yang dihasilkan masih tergolong tinggi. Nah, untuk konsumsi daya, ya kita lihat pakai Cinebench juga, di awal run konsumsi daya sempat naik sesaat hingga 219 watt, sebelum akhirnya stabil di kisaran 116 sampai 124 watt. Tapi mesti diingat, ini yang dihajar hanya prosesornya aja ya, karena kita pakai Cinebench. Oke, sekarang kita langsung aja pakai aplikasi. Ini aplikasi 3D ya, Blender 3.4.1 Barbershop Scene. Kalau kita render pakai CPU only, selesai dalam waktu 23 menit 48 detik. Nggak asik ya, kurang kencang. Kalau pakai GPU rendering dengan CUDA, selesai dalam waktu 4 menit 55 detik. Nah gitu dong, kencang ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat GPU rendering dengan CUDA tadi, suhu prosesor dan graphics card dapat dikendalikan di bawah 65 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya, nah ini rata-rata ada di kisaran 165 sampai 179 watt.
Lanjut untuk Adobe Premiere Pro 2023, software video editing. Kalau videonya 4K 60 yang 2 menit 7 detik yang biasa kita pakai ya, software only saya dalam waktu 10 menit 20 detik. Kalau kita pakai CUDA ini sampai 1 menit 57 detik. Jadi mau ngedit video 4K 60 nggak ada masalah. Ingat 4K 60 ini bukan 4K 30 ya, 4K 30 lebih enteng lagi. Nah kalau untuk Full HD 60 fps sama 2 menit 7 detik. Software only saya dalam waktu 1 menit 39 detik. Kalau pakai CUDA hanya 33 detik saja. Nah untuk kerjanya saat mengekspor yang 4K tadi, suhu rata-rata prosesor selama pengujian berada di bawah 85 derajat Celcius. Walaupun di tengah pengujian sempat ada kenaikan sebentar doang ke 96 derajat Celcius. Sementara untuk suhu tertinggi di graphics card itu hanya mencapai 64 derajat Celcius saja. Untuk konsumsi daya saat 4K video ekspor dengan CUDA itu sempat berada di kisaran 265 sampai 295 watt sebelum akhirnya turun ke kisaran 221 sampai 233 watt. Sekarang kita masuk ke software video editing lagi ya, yang versi gratis DaVinci Resolve. Profesional nih softwarenya ya, tapi versi gratis yang kita pakai. Untuk 4K 60 yang 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 3 menit 49 detik. Sementara kalau dengan Full HD 60 fps selesai dalam waktu 1 menit aja. Nah untuk suhu kerjanya pada saat 4K video export, di awal pengujian suhu prosesor sempat naik sampai 96 derajat Celcius sebelum akhirnya turun di bawah 80 derajat Celcius. Jadi terjaga ya, aman ya. Sementara untuk graphics card itu hanya mencapai 65 derajat Celcius aja. Nah untuk konsumsi dayanya pada saat melakukan 4K video export, daya sempat berada di kisaran 306 sampai 314 watt sebelum akhirnya bergerak di rentang 200 sampai 255 watt. Oke, ini memang sebuah PC desktop untuk bisnis dan productivity. Tapi buat gaming bisa nggak? Nah, bisa dong. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita uji lagi konsumsi dayanya dengan pengujian yang lain ya. Untuk streaming video 4K 60 dengan kodek AV1 rata-rata di kisaran 41 sampai 61 watt walaupun kadang-kadang ada lompatan-lompatan sedikit di atas itu. Nah, sementara itu kalau untuk idle, ini berarti Windows-nya hidup ya, tapi diem aja, itu di kisaran 26 sampai 30 watt. Nah, kalau kita bicara biaya pemakaian listriknya kira-kira berapa ya? Nah, kalau kita asumsikan PC desktop ini memakan daya 330 watt secara terus-menerus selama 12 jam sehari. Ini udah hitungannya gede ya, karena ini seperti kita lagi ngekspor video 12 jam ya, sehari non-stop gitu ya. Nah di sini biaya pemakaian listriknya adalah Rp5.700 per hari atau per 12 jam tadi. Jadi kalau dia dipakai 12 jam sehari buat ngekspor atau ngerender ya, pemakaian listriknya selama 1 bulan atau 30 hari adalah sekitar Rp171.000. Tentunya kalau beban kerjanya lebih rendah maka dayanya juga akan lebih rendah dan biaya listriknya akan turun. Tapi kalau kalian sampai ngekspor video 12 jam 30 kali dalam sebulan, harusnya 171.000 sih murah banget ya. Kayaknya kita di Jagat Review aja nggak nyampe segitu deh. Oke, lanjut. Untuk storage test. Dengan kesadisme kita dapatkan bahwa kecepatan SSD-nya untuk kecepatan baca di 3557 MB per second dan kecepatan tulisnya di 2518 MB per second. Ini adalah kecepatan yang wajar mengingat tipe SSD-nya ya. Lalu untuk hard disk kecepatan bacanya di 211 MB per second dan kecepatan tulis di 205 MB per second. Lagi-lagi adalah skor yang wajar di sini. Nah, untuk harganya, ini untuk info lebih lengkapnya soal harga, cek ke deskripsi aja langsung. Di situ ada detail-detailnya lebih lengkap. Tentunya untuk pembelian itu semua sudah termasuk wired USB keyboard and mouse. Dan garansinya itu 3 tahun spare parts dan service. Tentunya garansi tersebut akan menanggung seluruh komponen yang ada di dalam PC desktop ini.
Jadi ingat ya, ini garansinya satu pintu ya. Nggak usah pusing-pusing power supply digaransiin kemana gitu ya, graphic card kemana gitu, nggak usah. Langsung ke satu titik aja. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konektor display di motherboard ini tidak bisa dipakai kalau menggunakan prosesor Intel seri F ya. Jadi jangan dicolok yang di motherboard itu karena prosesornya seri F untuk yang satu ini. Kemudian tidak ada kipas casing untuk intake udara. Jadi modelnya adalah dibuang aja semua udaranya keluar. Lucunya, cenderung efektif di sini. Nah, dari sisi menariknya, PC yang satu ini praktis dan dijamin siap pakai untuk versi yang non-barebone-nya. Ukurannya cukup kecil ya, karena pakai micro ATX di sini. Dan menggunakan Intel Core i7 13700F, jadi kencang. Jumlah core-nya melimpah di sini. Mau aplikasi super berat, nggak ada masalah. Udah pakai RTX 3060, jadi kencang untuk rendering, video editing, bahkan buat gaming juga. Lalu suhu kerja prosesor dalam batas yang aman, walaupun pendinginnya sederhana ini sebetulnya. Lalu RAM, itu bisa di-upgrade sampai 64GB. Bisa menggunakan SSD PCIe Gen 4, PSU juga udah 80 plus bronze. Konektornya lengkap dan melimpah di sini. Ada card reader juga, tersedia Wi-Fi dan Bluetooth di sini. Lalu garansinya satu pintu untuk semua komponen selama 3 tahun. Nah, jadi PC desktop MSI Pro DP180 13th ini cocoknya untuk siapa? Pada dasarnya PC desktop seperti ini cocok untuk semua kalangan yang memang butuh PC yang siap pakai begitu dikeluarkan dari kardus kemasannya. Buat dipakai di kantor, cocok banget. Apalagi PC desktop ini memang dirancang untuk perkantoran dan dijamin siap pakai untuk menunjang aktivitas pekerjanya. Terlebih lagi semua komponen dalam PC desktop ini sudah dipilih dengan cermat oleh MSI, jadi nggak perlu khawatir masalah kompatibilitas. Selain itu, kalau PC desktop ini mengalami masalah atau kerusakan, nggak perlu repot-repot troubleshooting sendiri nih ya. Langsung bawa aja ke service center MSI untuk ditangani permasalahannya. Hal ini juga akan menghemat waktu bagi perkantoran yang memiliki PC dalam jumlah banyak sebagai alat kerja karyawannya, sehingga tidak terhambat atau mengganggu produktivitas kerja. Nah, buat dipakai di rumah, bisa juga tentunya ya. Pada dasarnya ini PC desktop yang udah dirakit oleh MSI sendiri. Dipakai untuk PC content creation dari hasil pengujian kami sih. Di sini sih terlihat bahwa mau dipakai buat ngedit video 4K 60 atau rendering 3D lancar, kenceng. Dipakai untuk PC gaming, sebetulnya bisa juga di sini ya. Performanya kenceng bahkan untuk game yang paling baru sekalipun. Pada akhirnya, kalau kebutuhan kalian memang cocok dengan si MSI Pro DP180 13th ini, rasanya yang satu ini memang layak untuk masuk dalam daftar incaran kalian. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.